Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Sejuta Pengenal. Ya, aplikasi ini ditujukan untuk pembuatan ID card bagi ASN di Kabupaten Tuban, ya, di mana yang dahulu pengajuan untuk ID card itu menggunakan offline, ya. Jadi Bapak Ibu datang ke organisasi, terus kemudian memberikan surat, setelah itu baru pencetakannya. Nah, untuk kali ini pengajuannya itu sudah menggunakan aplikasi, ya. Jadi tidak perlu repot-repot, ya, Bapak Ibu untuk datang. Tapi datang ini hanya nanti pada waktu setelah di ACC, ya, tinggal mengambil saja, ya. Oke. Kita masuk ke dalam ini, ya. Bisa dibuka browsernya, bisa pakai Chrome, bisa pakai Firefox, bisa pakai Edge, ya. Di alamat sejutapengenal.tubankap.go.id. Nah, ini saya contohkan di lokal sehingga tidak mengganggu data realnya, ya. Setelah Bapak Ibu masuk di alamat sejutapengenal.tubankap.go.id, Bapak Ibu langsung aja memasukkan emailnya, ya, dan kemudian memasukkan passwordnya. Nah, maka tampilan awalnya adalah seperti ini, ya. Di sini ada kode background, ya. Kode background ini ditujukan untuk apa? Jadi ditujukan untuk ketika jabatannya adalah eselon 2, maka backgroundnya untuk foto itu harus menggunakan kode pagar FA 0C. Kemudian untuk eselon 3 pagar 0149 DB dan seterusnya sampai dengan P3K pagar E4E002. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mengedit backgroundnya atau misalkan fotonya itu menggunakan jasa fotografi, ya, jadi bisa menyodorkan kode-kode ini kepada editingnya, ya. Jadi misalkan fotografinya bisa disodorkan kode-kode seperti ini sehingga nanti dasar dari penggunaan warna jadi itu tidak mengalami perbedaan, jadi seragam. Jadi warna eselon 2 ya warnanya merah dengan kode seperti ini. Untuk eselon 3 warna biru dengan kode ini, seterusnya sampai dengan P3K warna kuning dengan kode seperti ini, ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu menggunakan kode-kode ini sebagai dasar background-nya. Terus kemudian di sini ada contoh 1, ya. Kemudian ada contoh 2 dan contoh 3. Nah, contoh 1 itu di sini dicontohkan untuk fotonya ini backgroundnya warna orange, ya. Karena orange itu karena dia posisinya adalah pelaksana, ya. Jadi warna orange. Kemudian di sini ada bednya, ya. Bednya harus kelihatan, ya, kanan kiri. Terus kemudian di sini juga ada logo kabupatennya. Nah, untuk posisi di sini juga, ya. Kemudian namanya ini juga pakai seperti ini. Nah, posisinya kurang lebihnya seperti ini. Terus kemudian untuk fotonya atribut-atribut itu sementara tidak digunakan, ya. Jadi mohon untuk tidak digunakan dalam sesi pemotretan, ya. Jadi sehingga seragamnya itu clean, ya, clean dari segala macam atribut, ya. Terus kemudian untuk contoh yang kedua ketika menggunakan hijab, ya, di sini kode backgroundnya adalah abu-abu, di mana jabatannya itu adalah fungsional. Setelah itu name-nya di sini, ya, kemudian badge-nya juga harus kelihatan sehingga dan kerudungnya itu juga warnanya harus seperti ini, ya. Kuning apa ini warnanya, ya, harus seperti ini warnanya, tidak boleh beda, kan, karena harus seragam. Ya, jadi perlu diperhatikan, ya. Terus kemudian untuk yang P3K itu warnanya kuning, ya. P3K kuning dengan seragam warna putih. Tapi khusus untuk P3K tidak menggunakan badge, jadi harus clean, ya. Harus clean seperti ini. Jadi kemudian ini jilbabnya itu warna apa, ya? Warna pink apa ini, ya, seperti ini. Pokoknya intinya warnanya tidak boleh beda dengan warna-warna yang sudah dicontohkan, ya, termasuk backgroundnya. Di sini perlu
Diperhatikan ya Bapak Ibu untuk penggunaan foto, kemudian seragam, kemudian tidak boleh segala macam aksesoris itu menempel, termasuk ballpoint, termasuk brush dan lain sebagainya. Setelah kita melihat di sini, gitu ya, kemudian di sini ada SOP-nya, bagaimana tata caranya itu bisa melihat di sini Bapak Ibunya ya. Ini ada SOP yang berkaitan dengan pengajuan ID card ke bagian organisasi ya. Terus kemudian kita masuk di menu ya. Di sini untuk OPD itu hanya ada 4 menu saja ya, tidak begitu banyak. Jadi sehingga simple ya. Yang kedua adalah kita masuk di menu OPD. Nah, di menu OPD ini terdapat berbagai macam OPD yang ada di Kabupaten Tuban. Misalkan Bapak Ibu ingin mencari nama OPD, misalkan sekretariat ya, tinggal diketik saja ya, maka akan otomatis sekretariat itu akan muncul ya, sehingga memudahkan pencarian nama-nama OPD yang ada di Kabupaten Tuban. Yang nomor 3, kita masuk ke dalam unit kerja. Nah, di sini ada unit kerja, banyak sekali unit kerjanya, itu ada 9 unit kerja yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, di unit kerja ini ada tombol edit ya. Nah, tombol edit ini fungsinya untuk apa? Apabila di dalam unit kerja yang Bapak Ibu ampu gitu ya, belum ada alamat ya, misalkan alamatnya ini belum ada, maka Bapak Ibu bisa menginputkan alamat sesuai dengan OP atau unit kerjanya masing-masing. Misalkan di sini unit kerjanya adalah SD Negeri Sejahtera misalkan ya, seperti ini. Kemudian alamatnya Tuban, Jalan Kartini nomor 55 Tuban. Nah, seperti ini. Saya gunakan besar semua. Nah, seperti ini SD Negeri. Nah, di dalam menu pegawai ini terdapat beberapa pegawai yang ada di masing-masing unit kerja ya. Nah, di sini karena yang ada di masing-masing unit kerja ya. Nah, di sini karena saya contohkan di lokal, maka foto-fotonya tidak tampil. Ini akan berbeda nantinya ketika ada di real servernya atau di alamat duta-pengenal.tubankap.go.id ya. Nah, kemudian apabila di dalam data ini ada perubahan, misalkan ada perubahan, maka Bapak Ibu tinggal mengedit saja di sini ya, di tombol edit. Terus kemudian nama pegawainya diisi ya, disesuaikan ya, sudah sesuai apa belum. Jadi kalau nama pegawainya belum sesuai, misalkan diedit ya. Jadi misalkan nama Suyadi SPD ini ada kesalahan misalkan ya. Jadi tinggal diedit, di contohnya gini. Misalkan gini. Seperti ini misalkan SPD. Nah, ini kemudian jabatannya adalah fungsional ya. Misalkan ada P3K, eselonnya ada P3K, ada eselon 2, kemudian ada pelaksana ya, dan ada fungsional. Terus kemudian golongannya apa? Misalkan golongannya adalah 3D misalkan ya. Nah, kemudian NIP-nya ini disesuaikan. Setelah itu ada jabatannya misalkan. Ya, nanti kita isi golongan darahnya adalah O. Maka di sini kita simpan ya. Kita simpan. Nah, maka penyimpanan sukses ya. Nah, terus kemudian untuk foto ya, ini bisa kita klik foto. Nanti kita contohkan pada waktu pembuatan pegawai baru saja ya. Jadi kita klik foto, kita choose file ya, kemudian kita pilih fotonya, setelah itu kita simpan file, simpan foto ya. Kita akan nanti contohkan ini ya, pada waktu kita membuat baru ya. Kita rubah lagi di sini. Setelah itu klik simpan. Sudah selesai. Nah, terus kemudian kita kembali. Nah, yang selanjutnya di sini ada tombol mutasi dan ada tombol
pensiun ya. Jadi apabila di dalam suatu OPD atau unit kerja ada pegawai yang mutasi, kemana mutasinya, maka operator dari sejuta pengenal itu untuk segera mengupdate pegawainya, sehingga pegawai yang berada di pegawai yang dimutasikan sekarang itu datanya bisa masuk ke dalam OPD yang sudah ditempati ya. Jadi misalkan atas nama Bapak Suyadi ini gitu ya, atau Abdul Rohim misalkan. Jadi Bapak Abdul Rohim ini mutasi ke dalam SD misalkan mutasi ke dalam SD yang ada di Tuban misalkan ya. Nah, kita klik mutasi. Nah, kita tunggu sampai muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, contohkan misalkan Bapak Rohim itu semula berada di SD Negeri Sejahtera, terus kemudian mutasi ke dalam SD mana ini, kita pilih ya. Kita coba SD Negeri misalkan. Nah, ini Tuban. Nah, ini misalkan kita mutasi atau Bapak Rohim itu mutasi ke Dinas Pendidikan sebagai OPD-nya, terus kemudian SD Negeri Sidomulyo ini sebagai unit kerjanya. Seperti ini ya. Kita klik, terus kemudian kita simpan. Nah, setelah simpan sukses, maka di dalam sini gitu ya, Bapak Rohim sudah tidak tampil lagi. Jadi ketika kita mutasikan itu, Bapak Rohim datanya sudah berpindah di SD Sidomulyo ya. Jadi untuk segera up to date ya, segera ketika ada yang mutasi segera dimutasikan ya. Jadi sehingga unit kerja yang nanti ditempati oleh Bapak Rohim tersebut itu bisa segera melakukan perubahan data gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada tombol pensiun. Nah, di dalam tombol pensiun ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika Bapak Ibu yang sudah masa pensiun itu datanya biar tidak tampil lagi di sini ya, kita pensiunkan ya. Jadi contohnya adalah Bapak Seno gitu ya. Dan Bapak Seno ini sudah waktunya pensiun atau sudah menerima SK pensiun gitu ya. Nah, sehingga kita tinggal klik pensiun ya, kemudian kita tunggu ada keterangan apakah Anda yakin gitu ya, apakah Anda yakin bahwa nama Bapak Seno dengan NIP ini itu sudah mau akan dipensiunkan gitu ya. Kalau ini dirasa sudah sesuai gitu ya, maka diklik pensiun seperti ini. Kita klik. Nah seperti ini, maka otomatis data Bapak Suseno tersebut ya sudah tidak ada di dalam SD Negeri Sejahtera lagi ya gitu ya. Jadi kita sudah melakukan proses bagaimana cara mutasi, bagaimana cara mempensiunkan, terus kemudian bagaimana cara mengeditnya. Seperti itu, sudah 3 langkah kita ya di sini. Terus kemudian yang kedua itu kita masuk ke dalam pembuatan pegawai atau mendaftarkan pegawai baru. Jadi pendaftaran pegawai baru ini dilakukan mandiri di masing-masing operator sejuta pengenal. Jadi kita tinggal add new pegawai saja. Jadi apabila misalkan contohnya kemarin ada penambahan PDKK yang sangat banyak gitu ya. Jadi di masing-masing OPD atau unit kerja itu memasukkan nama-nama pegawai, tapi persyaratannya adalah setelah mempunyai NIP seperti itu ya. Coba kita masukkan nama pegawai baru ya. Misalkan seperti ini. Terus kemudian eselonnya adalah bisa pakai 4A ya, atau pelaksana atau P3K. Kita contohkan yang paling banyak, misalkan kita gunakan yang fungsional ya, atau kita gunakan yang pelaksana. Di pelaksana itu nanti dia warnanya orange ya. Jadi di sini sudah dikasih keterangan ya. Ketika kita memilih pelaksana maka warnanya adalah orange. Ketika memilih P3K di sini sudah berubah warnanya menjadi kuning dan seterusnya ya. Kita coba 4B warnanya hijau, kemudian 4A adalah warnanya hijau. Karena kita contohkan sebagai pelaksana, maka kita gunakan warna di sini adalah warna orange ya.
Terus kemudian golongannya berapa gitu ya. Coba kita masukkan golongannya adalah 3D kan ya. Nah, setelah itu kita isikan NIP ya. NIP ini harus 18 digit dan sifatnya adalah unik. Tidak boleh ada yang sama antara NIP ASN 1 dengan ASN yang lainnya. Nah, kita sementara menggunakan NIP seperti ini ya. Untuk contohnya nanti bagaimana ketika NIP itu ada yang sama ya. Baik yang sudah pensiun maupun yang belum pensiun, baik yang sudah mutasi maupun yang setelah mutasi itu tidak boleh ada yang sama ya. Jadi harus benar-benar unik ya. Terus kemudian jabatannya adalah peranata komputer misalkan ya. Terus kemudian golongan darahnya kita isi O ya. Nah, setelah kita mengisi ini ya, coba kita simpan bagaimana yang terjadi. Nah, di sini berarti ada dua keterangan. Yang pertama adalah fotonya harus diisi dahulu. Terus kemudian yang kedua, NIP tidak boleh sama. Jadi NIP ini sudah digunakan oleh ASN yang lain ya. Maka kita mengisi NIP yang baru seperti itu ya. Jadi NIP-nya harus sama. Nah, apabila ada perbedaan dan sebagainya nanti bisa menghubungi admin ya. Apabila sudah dimasukkan tapi kok masih tetap tidak bisa masuk. Nah, itu biasanya NIP-nya sudah terpakai oleh orang lain mungkin dari kesalahan input NIP sehingga kebetulan itu NIP-nya sama gitu ya. Akan seperti ini, terus kemudian seperti ini ya. Terus kemudian untuk upload fotonya kita bisa choose file seperti ini ya. Kita klik, maka kita bisa memilih foto yang akan kita gunakan ya. Kita upload, nah maka kita tunggu prosesnya. Nah, apabila fotonya sudah tampil seperti ini, maka kita bisa melakukan penyimpanan. Tapi kalau dalam status barnya tadi belum selesai dalam penampilan foto ya, jadi jangan disimpan dulu karena nanti akan gagal. Jadi menunggu fotonya itu tampil full seperti ini ya. Nah, setelah fotonya tampil seperti ini, kemudian nick-nya sudah tidak sama ya, kita klik simpan. Nah, seperti ini, maka penyimpanan sukses. Kita bisa melihat di dalam menu pegawai seperti ini. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi golongannya, kemudian jabatannya sebagai pelaksana dia ya, kemudian statusnya sebagai pelaksana, kemudian golongannya adalah 3D, berada di dinas pendidikan sebagai sebagai OPD-nya, terus kemudian unit kerjanya adalah SD Negeri Sejahtera. Seperti ini. Nah, ini apabila ada kesalahan atau pengeditan ya, data-datanya apabila ada pembaruan data bisa masuk ke dalam edit seperti ini. Kemudian apabila mutasi tinggal mutasikan, pensiun tinggal mempensiunkan. Dan di sini sudah cukup ya. Jadi sangat mudah sekali saya rasa. Jadi tidak susah ya. Mungkin yang sering terjadi adalah kesalahan menginputkan NIP. Jadi untuk menginputkan NIP diharapkan harus berhati-hati ya. Jadi jangan sampai salah ketik karena bisa mempengaruhi data yang lainnya ya. Apabila ada yang sama nanti nggak bisa masuk. Jadi benar-benar dipastikan NIP-nya itu harus sesuai. Terus kemudian data sejuta pengenal ini itu diharapkan untuk selalu terupdate karena data ini digunakan oleh aplikasi-aplikasi lain untuk pengambilan sebuah data dasar ya, di mana namanya, kemudian golongannya, kemudian ada di OPD mana gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu operator sejuta pengenal itu untuk selalu mengupdate datanya apabila ada perubahan. Okay. Setelah itu kita masuk ke dalam menu pengajuan. Ini yang harus kita pahami ya, gitu ya. Nah, untuk mengajukan ya kita harus membuat surat dahulu ya. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajukan pegawai itu untuk mendapatkan ID card ya, atau ASN untuk mendapatkan ID card itu langkah pertama adalah
eh, mendownload formatnya. Jadi kita ambil dulu format pengajuannya. Nah, kita coba masuk di menu atau di tombol format pengajuan. Kita klik format pengajuan. Setelah itu pegawai mana yang akan kita ajukan ya. Kita tadi sudah membuat pegawai baru ya di sini. Nah, kemudian keterangannya apa? Kalau posisinya pegawai baru, maka di sini kita cetak baru. Tapi kalau pegawai lama, terus kemudian datanya itu ada yang baru gitu ya, atau pembaruan data, itu bisa masuk ke dalam pembaruan data. Apabila ada kehilangan atau rusak gitu ya, kehilangan atau rusak, ya ini bisa masuk rusak. Kalau rusak itu posisinya harus tetap membawa ID card yang lama untuk diserahkan ke bagian organisasi. Terus kemudian apabila hilang itu membawa surat kehilangan gitu ya, atau surat kehilangan itu dimasukkan ke dalam pengajuannya nanti, tapi ditandatangani surat tersebut oleh pimpinan, seperti itu ya. Terus kita cetak baru misalkan. Terus kemudian penanggung jawabnya adalah Bapak Suwiyadi sebagai kepala sekolah misalkan. Kita klik download format. Nah, ketika kita klik download format, nah Bapak Ibu tinggal mencetak saja ya. Jadi format suratnya itu sudah dibuatkan oleh aplikasi sehingga Bapak Ibu tinggal mencetak saja. Terus kemudian surat ini ya atau cetakan ini itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Terus kemudian nomornya juga diberikan nomor setara bahasa. Jadi nomor ini ya itu diberi nomor ya sesuai dengan nomor surat yang ada di unit kerja masing-masing. Terus kemudian yang tanda tangan adalah kepala sekolah beserta dengan stempel. Ini posisinya harus basah ya. Jadi tidak boleh di-scan dan sebagainya, di basah. Terus kemudian ini awalnya dicetak dahulu ini, terus kemudian dimintakan tanda tangan dan stempel, setelah itu beserta dengan nomor suratnya. Oke, ini dirasa sudah ya. Terus kemudian langkah selanjutnya setelah kita mendownload format, kita masuk dalam menu pengajuan lagi, di mana format yang tadi kita download ya sudah kita tanda tangani, kita beri stempel, terus kemudian kita beri nomor surat. Itu kita masuk ke dalam pengajuan baru atau add new pengajuan seperti ini ya. Kita klik pengajuan baru. Nah, siapa yang akan kita ajukan ya? Kita tadi sudah mendownload formatnya yaitu di atas nama ini ya. Terus kemudian keterangannya tadi adalah cetak baru. Kemudian penanggung jawabnya adalah Bapak Suyadi. Setelah itu kita choose file ya, kita kirim suratnya ya harus berupa JPG ya. Jadi suratnya tidak boleh berupa PDF, harus berupa gambar ya. Jadi Bapak Ibu bisa di-scan atau di-foto ya sehingga dia berbentuk JPG ya. Jadi kalau posisinya berbentuk PDF maka tidak diterima sama aplikasinya ya. Jadi harus berbentuk JPG. Kita klik upload sekarang. Nah, kita tunggu prosesnya sampai dengan lampirannya itu tampil ya. Nah, apabila belum tampil seperti ini maka ditunggu dulu ya, jangan langsung disimpan. Nah, kita contohnya seperti ini ya. Ini tanda tangan dari kepala sekolahnya, kemudian ini ada stempelnya atau tanda tangan dari kalau OPD berarti bisa kepala dinas atau kabid ya. Atau eselon 3 ya. Terus kemudian ini NIP-nya ya untuk P3K bisa NI P3K. Terus kemudian nomor suratnya itu seperti ini ya, dari tulis basah. Terus kemudian ini berada di SD mana. Ini sudah dibuatkan ya formatnya tadi. Kita tinggal memasukkan nomor, terus kemudian stempel dan tanda tangan kepalanya ya. Kalau sudah seperti ini, nah, langkah selanjutnya adalah menyimpan. Kita klik simpan. Kita klik save. Nah, maka sudah selesai. Kita bisa lihat di pengajuan. Nah, pengajuan ini statusnya adalah pending ya. Pending itu artinya proses dalam antrian ya. Karena pencetakannya kan tidak sedikit ya dalam satu hari itu. Jadi menunggu untuk diproses dari bagian organisasi
kemudian akan dicek ya dokumen-dokumennya berupa beserta dengan fotonya, apakah sudah sesuai apa belum. Ya, nah Bapak Ibu bisa merevisi lagi ya. Di sini kita revisi lagi apakah dokumen yang kita upload tadi itu sudah sesuai apa belum. Nah, kita bisa klik dokumen di sini. Nah, apabila ini dirasa sudah sesuai ya, sudah oke, kita close sekarang. Kemudian apabila dirasa tidak perlu atau ada kesalahan dalam pengajuan ya, Bapak Ibu bisa langsung menghapusnya. Tapi kalau pengajuan ini sudah fix ya, sudah betul ya, termasuk dengan fotonya sudah betul, nah, tinggal menunggu saja. Nah, apabila proses menunggu nantinya itu ada proses beberapa proses ya. Prosesnya ada yang divalidasi, ada yang ditolak, kemudian ada pending. Kalau pending seperti ini berarti Bapak Ibu menunggu ya nanti untuk divalidasi oleh bagian organisasi. Kalau sudah validasi seperti ini, maka Bapak Ibu bisa mengambil hasil cetakan dari ID card tersebut ke bagian organisasi di lantai 3 Sekretariat Daerah. Alamatnya di Jalan Kartini nomor 2 Kabupaten Tuban. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang sudah divalidasi, ini contoh yang ditolak. Contohnya apa? Mohon maaf kami tolak karena bed tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu untuk proses fotonya itu harus benar-benar diperhatikan karena nanti bagian admin bisa ini memproses itu ini layak apa tidak untuk divalidasi ya. Nah, kalau sudah divalidasi maka seperti ini. Nah, kalau sudah divalidasi maka Bapak Ibu sudah posisinya tinggal mengambil saja di bagian organisasi. Oke, cukup sekian, sangat simpel sekali untuk pengajuan ini. Saya rasa ya tidak memberatkan, justru malah meringankan Bapak Ibu. Jadi posisinya hanya 1 kali jalan saja, yaitu pada waktu ketika ID card sudah jadi, Bapak Ibu tinggal mengambil saja, tidak proses bolak-balik ya. Apabila ada kesalahan data balik lagi memperbarui, balik lagi ada salah lagi balik lagi ya. Tapi kalau ini prosesnya hanya pada waktu sudah divalidasi, Bapak Ibu tinggal mengambilnya ya. Jadi cukup ya sampai di sini. Nanti apabila ada pertanyaan ya bisa langsung menghubungi saya sendiri atau bagian organisasi ya, atau bisa chat melalui ini ya, bisa chat melalui grup di Sejuta Pengenal ya yang sudah kita buatkan dulu pada awal BIMTEK dulu ya. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.